apa kabar? Siapa di sini yang pernah merasa super semangat belajar dan merasa jadi juara dunia? Dan siapa juga yang kadang merasa malas banget kayak kucing tidur siang pas tugas atau ujian? Nah, hari ini kita bakal ngomongin dua hal seru yang bisa jadi jawabannya, yaitu teori-teori belajar dan motivasi belajar. Biar nggak bingung dan ngantuk, kita bakal bahas dengan cara yang asik, gak ribet, dan pastinya gampang dicerna. Oke, siap? Let's go! Oke, pertama kita akan belajar mengenai teori-teori belajar. Nah, dalam teori-teori belajar sendiri terdapat 4 teori. Yang pertama ada teori behaviorisme. Nah, teori ini identik dengan belajar lewat pengalaman dan hadiah. Ini teori yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, kayak pas kalian belajar matematika dan terus dapat nilai bagus. Tahu nggak sih kalau ternyata hal ini terkait dengan teori yang diciptakan oleh Pavlov dan Skinner. So, Pavlov itu menemukan kalau anjing bisa berjalan mengeluarkan air liur cuman karena dengar suara bel. Kok bisa? Menarik. Jadi gini, sebelumnya anjing gak salting tiap kali dengar bel. Tapi, sering dikasih makanan setelah bunyi bel, anjing mulai berhubungan antara suara bel dan makanan. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekolah, kita bisa bilang, kalau kamu belajar kelas, nanti kamu dapat nilai bagus nih. Nah, Skinner juga bilang, kalau kamu dapat penguatan positif seperti hadiah atau pujian, kamu bakal lebih semangat buat belajar lagi. Jadi, kalau kamu mau anak semangat belajar, kasih hadiah kecil kayak snack favorit. Coba deh, pasti lebih semangat. Kemudian teori yang kedua ada teori kognitivisme. Ini identik dengan pembelajaran itu bukan cuma nyalain otak saja, tapi juga bagaimana kita memahami. Teori ini sebenarnya agak beda ya. Jadi kalau behaviorisme itu kan lebih ke apa yang bisa kita lihat dari luar. Nah, kognitivisme ini lebih berfokus ke apa yang ada di dalam kepala kita atau otak kita gitu. Bayangin deh, kalian sedang bermain teka-teki. Kalau kalian cuma mengikuti instruksi tanpa mikir, itu nggak akan bikin kalian berkembang kan? Nah, menurut Dasset, belajar itu lebih seru dan bermanfaat kalau kita bisa membangun pengetahuan baru dari pengalaman kita. Nah, teori yang ketiga itu ada teori humanistik. Ini identik dengan kebutuhan dulu baru belajar. Ini sih agak nyambung ke kehidupan kita sehari-hari ya. Pasti kalian pernah merasa nggak bisa fokus belajar kalau lagi lapar atau cemas kan? Nah, itu karena menurut Maslow, sebelum kita bisa benar-benar belajar, kita harus merasa aman dan terpenuhi kebutuhan dasar kita, seperti makan dan tidur yang cukup. Misalnya, kalau kalian lagi stres tentang ujian tapi lapar banget, otak kalian bakal lebih fokus ke makanan daripada ke soal ujian deh. Dan si Carl Rogers bilang kalau lingkungan yang positif dan penuh dukungan itu juga penting. Jadi, kalau belajar di tempat yang nyaman, pasti lebih semangat kan? Jadi, kalau kalian belajar matematika dan mulai membongkar rumus-rumus dalam otak, itu seperti otak kita bekerja keras untuk membangun fondasi yang baru. Terus, ada juga nih Vygotsky yang bilang kalau belajar itu paling efektif kalau kita punya teman belajar atau guru yang bisa membimbing kita melalui zona proksimal perkembangan. Jadi, kalau ada yang ngajarin kita, lebih mudah nggak sih buat paham? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Ting. Nah, teori yang ketiga itu ada teori humanistik. Ini identik dengan kebutuhan dulu baru belajar. Ini sih agak nyambung ke kehidupan kita sehari-hari ya. Pasti kalian pernah merasa nggak bisa fokus belajar kalau lagi lapar atau cemas kan? Nah, itu karena menurut Maslow, sebelum kita bisa benar-benar belajar, kita harus merasa aman dan terpenuhi kebutuhan dasar kita, seperti makan dan tidur yang cukup. Misalnya, kalau kalian lagi stres tentang ujian tapi lapar banget, otak kalian bakal lebih fokus ke makanan daripada ke soal ujian deh. Dan si Carl Rogers bilang kalau lingkungan yang positif dan penuh dukungan itu juga penting. Jadi, kalau belajar di tempat yang nyaman, pasti lebih semangat kan? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu motivasi belajar? 3
3, 2, 1. Waktu habis, tetot. Jadi, motivasi belajar adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang ingin dan berusaha untuk belajar. Nah, ini juga adalah faktor yang mempengaruhi seberapa giat dan semangat seseorang dalam menjalani proses belajar. Nah, kalian tahu nggak sih, dalam motivasi itu ada 2 jenis loh. Yang pertama itu ada yang disebut dengan motivasi intrinsik, di mana motivasi ini datang dari dalam diri kita. Misalnya, kalian belajar karena penasaran banget dengan topik tertentu atau merasa puas banget setelah berhasil memahami materi pelajaran. Itu artinya kalian menikmati proses belajarnya. Tapi ada juga nih yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini lebih ke faktor luar gitu. Misalnya, kalian belajar supaya dapat nilai tinggi, dapat hadiah, atau bahkan sekedar pujian dari orang tua. Jadi, motivasi ekstrinsik ini lebih berhubungan sama hasilnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada teori Maslow, di mana kebutuhan dulu baru belajar. Tadi kan kita sudah singgung sedikit nih tentang Maslow, tapi sekarang kita akan bahas lebih dalam, teman-teman. Nah, menurut Maslow sendiri, kita punya hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari yang paling dasar kayak makan dan tidur, sampai yang lebih tinggi kayak menjadi diri yang terbaik. Jadi, kalau kalian kelaparan atau merasa nggak aman, susah banget kan fokus belajar. Nah, setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, kita baru bisa berpikir untuk belajar dan berkembang. Kalian nggak akan bisa ngomongin soal cita-cita kalau kalian belum dapat makan, kan? Tentu saja. Selanjutnya ada teori self-determination. Nah, motivasi itu tumbuh kalau kita bisa mengontrol diri. Ada juga nih teori self-determination yang bilang kalau kita merasa bisa mengontrol apa yang kita kerjakan, motivasi kita akan lebih besar, teman-teman. Jadi, kalau kalian bisa memilih cara belajar yang nyaman, merasa percaya diri dengan kemampuan, dan merasa didukung oleh orang sekitar, kalian bakal lebih semangat untuk belajar. Bayangin deh, kalau kalian dipaksa untuk belajar dengan cara yang gak kalian suka, pasti semangat belajar kita kan hilang, gitu kan? Betul. Kemudian yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Nah, faktor yang bisa mempengaruhi motivasi kita buat belajar itu yang pertama ada lingkungan yang mendukung. Kalau kalian belajar di tempat yang nyaman dan gak berisik, pasti lebih enak kan? Kemudian yang kedua itu ada hubungan sosial. Nah, hubungan sosial yang positif juga sangat penting. Teman atau guru yang mendukung kita itu pasti bisa jadi pendorong semangat. Nah, kemudian yang ketiga itu tujuan yang jelas. Kalau kalian tahu kemana kalian mau pergi, pasti lebih mudah buat menyusun langkah-langkah belajar yang tepat. Dan yang terakhir ada kemandirian. Kalau kalian diberi kebebasan untuk memilih cara belajar, pasti lebih seru dan bisa menyesuaikan dengan gaya kalian deh. Nah, oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang teori-teori belajar dan motivasi dalam belajar. Semoga sekarang kalian lebih paham kenapa belajar bisa bikin semangat atau malah bikin mager. Ingat, motivasi itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri, bisa juga dari luar. Dan itu semua tergantung bagaimana kita merasakan proses belajarnya. Jadi, yuk kita coba temukan cara belajar yang paling seru dan bikin kita terus termotivasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.